Perkenalkan, nama saya Serwani dari kelas 7 SMPN 1 Atap 2 Palangkaraya. Saya ingin menceritakan cerita rakyat misteri Bantu Tangadau. Ada sebuah riam yang sangat terkenal di Sungai Katingan. Riam tersebut adalah yang terbesar di Kalimantan Tengah dan dinamakan Riam Mangkikit. Pada riam tersebut ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangadau. Batu tersebut dinamakan demikian karena di bawahnya terdapat lubang ikan tungandau, sejenis ikan hiu. Dari tempat inilah cerita ini berasal. Dahulu di tengah Riam Mangkikit ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu ada sebuah rumah betang dan 5 buah rumah biasa. Kampung ini dipimpin oleh pemuda gagah berani, namanya Mangkikit. Ia sudah mempunyai istri yang cantik jelita, namanya Nyai Endas. Suatu sore, Mangkikit mempersiapkan peralatannya untuk berburu. Siang hari tiba, terdengar pintu diketuk. Nyai Endas memanggil Tambi jongkok untuk melihat siapa yang datang bertamu. Tamu itu ternyata lelaki muda yang tampan dan gagah. Entah karena pengaruh apa, setelah menatap sepasang mata lelaki itu, Nyai Endas seperti kehilangan kesadarannya. Dongkak, dan kau Tambi jongkok, kata Nyai Endas. Aku tidak tahu kenapa aku tak berdaya menolaknya. Lelaki itu memaksaku agar aku mengikutinya pergi. Darah dongkak seketika mendidih secepat kilat. Ia menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding. Namun Nyai Endas menghalangi niat dongkak. Di betang, mereka berdua turun ke sungai. Dongkak dan Tambi jongkok yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Sesampainya di Batu Tungandau, kedua lenyap. Sementara itu Mangkikit dalam perjalanan pulang, ia mendapat firasat. Setibanya di belakang rumah betang, ia melihat banyak orang bergerombolan. Seorang lelaki tua menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Malam hari itu mereka berkumpul. Mangkikit meminta agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Mangkikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. Tibalah giliran terakhir di rumah betang. Mangkikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian mandi sungai. Mangkikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Setelah semuanya berkumpul, Mangkikit berkata, "Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tungandau." Setelah itu, Mangkikit menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tungandau. Ia menunjukkan salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu, jika mereka masih hidup, agar dalamnya dunia yang baru itu saling menunggu. Sesudah semua penduduk kampung terjun, Mangkikit pun menyusul. Di sana ia melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Tidak jauh dari situ tampak Nyai Endas. Istrinya mengatakan bahwa lelaki yang menculiknya masih tidur di kamar. Secepat kilat Mangkikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya, lalu berteriak keras membangun lelaki itu. Terjadilah pertarungan. Kedua sama-sama memegang mandau. Namun akhirnya Mangkikit dapat mengalahkannya, dibunuhnya lelaki itu. Dari keterangan Nyai Endas, mereka mengetahui bahwa kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tungandau. Akhirnya Mangkikit menjadi raja di sana dan hiduplah dengan damai dan tentram. Dan pesan moral yang terdapat diambil dari cerita tersebut adalah: nomor 1, jangan mudah percaya dengan orang asing. 2, hadapilah masalah dengan kepala dingin. 3, dalam menjalani hidup perlu adanya kepercayaan yang harus dijaga agar hidup selalu rukun.